Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aziz Aditama dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia, yaitu mengenai detik-detik menuju kemerdekaan Indonesia. Penasaran dengan materinya? Mari disimak video pembahasan selanjutnya. Tahap persiapan. Persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah disiapkan oleh para tokoh-tokoh nasionalis oleh para pejuang kemerdekaan 5 bulan sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk sebuah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI sendiri diresmikan oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan menghasilkan 3 rumusan dasar negara. Dan pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, telah dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau biasa dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas menyatu padukan 3 rumusan dasar Pancasila yang telah dikemukakan oleh Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. PPKI beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari PPKI adalah melakukan usaha lebih lanjut dengan tujuan agar kemerdekaan Indonesia semakin cepat tercapai. Yang kedua adalah berita kekalahan Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Alasannya adalah karena 2 kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu tepatnya oleh Amerika Serikat. 2 kota itu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dijatuhi bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, para golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat itu dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Kemudian keputusan itu disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Kemudian golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan atau diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Ahmad Subadjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun ikut diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan para golongan muda. Mereka semua diasingkan karena mereka semua meminta golongan muda
untuk bersabar dalam mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Pada akhir perundingan, Ahmad Subarjo memutuskan untuk berjanji kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo sendiri. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan dari pengasingan di Rengas Dengklok tersebut. Peristiwa terakhir dan merupakan peristiwa yang paling penting adalah perumusan naskah proklamasi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Setelah mereka beristirahat sejenak di rumah masing-masing, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta langsung pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda juga menjamin keamanan dan keselamatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk tetap melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah hasil pemikiran Soekarno, kalimat pertama adalah hasil pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir adalah hasil pemikiran Muhammad Hatta. Kemudian, teks itu diberi sedikit saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberikan usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan RI. Setelah disepakati, teks proklamasi akan dibacakan oleh Muhammad Hatta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi disertai dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang datang ke kediaman Insinyur Soekarno. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno, dan pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh S. Suhut dan Sudanko Latif Hendraningrat. Yang terakhir adalah penyebar luasan berita proklamasi RI. Berita proklamasi disebar luaskan melalui siaran radio dari kantor Berita Damai. Selain melalui radio, berita proklamasi juga disebar luaskan lewat pers dan surat selebaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh koran harian Jawa memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan RI dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, sehingga berita proklamasi tentang kemerdekaan RI bisa sampai kepada masyarakat di luar Pulau Jawa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.